Oke, baik kita lanjutkan untuk materi hari ini, itu adalah konteks free grammar ya, atau tata bahasa bebas konteks. Jadi tata bahasa bebas konteks, kita lihat dulu pembahasannya ya. Pembahasannya oke. Tata bahasa bebas konteks, sebelumnya kita kita deskripsikan dulu apa itu tata bahasa ya. Tata bahasa itu merupakan alat untuk menjelaskan dan menganalisa bahasa atau disebut dengan grammar. Grammar ya, kalau kita belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga ada grammar ya. Nah, kaidah-kaidah di tata tulis atau tata bahasa itu mereka sudah menentukan sendiri-sendiri ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris memiliki kemiripan ya, ada subjek, predikat, ada subjek, verb gitu ya. Kemudian aplikasi yang digunakan apa? Yang pertama kita lihat dulu sejarahnya. Tahun 1960 itu sudah digunakan konteks free grammar dalam teknologi kompilator. Kemudian CFG juga telah digunakan untuk menjelaskan format dokumen dengan menggunakan document type definition atau DTD. DTD yang digunakan itu adalah Extensible Markup Language atau XML. Biasanya di website ya. Ini kita temukan XML atau Extensible Markup Language. Nah, dalam pembuatan konteks free grammar itu kita menentukannya adalah dengan menggunakan basis dan yang kedua adalah induksi. Jadi basis dan induksi yang nanti dipakai untuk pembentukan konteks free grammar. Oke ya, konteks free grammar. Jadi contoh misalkan di sini ini adalah alfabet 0,1 alfabet biner. Kemudian bahasa L-nya adalah bahasa language, PAL-nya adalah palindrom. Pada alfabet itu didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Basisnya itu adalah nullable, string kosong. Kemudian ini adalah kosong dan 1. Jadi nanti kalau disusun stringnya maka dia akan terbentuk karena dia palindrom, maka akan terbentuk seperti ini. Kosong, W ini adalah panjang string ya. Panjang string di mana W ini adalah palindrom. Maka antara palindrom itu dari depan, dari belakang dia nilainya sama gitu ya. Nilainya sama. Dan 1 W palindrom dan kemudian diakhiri dengan 1. W-nya kalau palindrom contohnya gimana? W palindrom itu contohnya misalkan saya contohkan di sini ya. Misalnya W-nya itu adalah 0, 1, 0. Kalau dia diawali dari 0 dan diakhiri dengan 0, kita tambahkan di depan di sini. 0 di depan dan 0 di belakang. Ini palindrom ya. Dibaca dari depan, dibaca dari belakang juga sama ya. Nah, ini yang dinamakan dengan palindrom tadi. Kalau yang satu W-nya gimana? Tadi W-nya kita sudah tulis di sini ya. 0, 1, 0, 0, 1, 0. Kita tambahkan 1 di depan dan kita tambahkan 1 di belakang. Ini juga palindrom. Ini string.
String yang dibentuk dari, 0 dan 1 tadi, atau, biner ya, 0 dan 1. Kalau tadi kita awali dari 0 dan diakhiri 0, berarti string-nya adalah 0, 1, sorry, 0, 0 ya, 0, 0, kemudian 1, 0, kemudian 0. Panjang string-nya ada berapa? Panjang string-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah yang dinamakan dengan language tadi, bahasa tadi ya. Ya ini dia. Inilah yang dinamakan dengan bahasa. Dia kumpulan dari string ya. Kumpulan dari string itu adalah bahasa. Kumpulan dari simbol itu adalah string gitu ya. Masih ingat ya? Kumpulan dari simbol itu adalah string, kumpulan dari string itu adalah bahasa. Kemudian, konteks free grammar dalam sebuah notasi formal itu menyatakan definisi rekursif tadi ya, sudah saya sampaikan. Rekursif nanti tergantung dari panjang string-nya ya. Kita akan buat berapa panjangnya. Kalau panjangnya 1 ya, misalnya W-nya hanya 1 saja, berarti di sini 0, 1, 0, gitu ya. Kalau di sini 1 berarti 1, 1, 1. Nanti tergantung kepada panjang string atau jumlah simbolnya. Kemudian sebuah grammar terdiri dari suatu atau lebih variabel yang merupakan kelas-kelas dari string, yaitu bahasa. Jadi ini adalah ada string nomor 1, string nomor 2, kemungkinan nanti ada string nomor 3, ada lagi nanti string nomor 4 dan seterusnya sampai dengan n, maka dia dihimpun menjadi satu, namanya adalah bahasa ya, bahasa. Kemudian dalam contoh bahasa yang palindrom tadi terdapat hanya satu variabel P yang menyatakan himpunan dari palindrom, yaitu kelas-kelas dari string yang membentuk bahasa tadi. Jadi ini adalah kelas P tadi ya. P-nya adalah palindrom tadi. Makanya kita tuliskan di sini L pal ini ya. L pal. Bahasa palindrom. Ini ya. Kemudian terdapat aturan yang menyatakan bagaimana string dalam setiap kelas dikonstruksikan. Jadi ada aturannya. Yang terakhir, konstruksi dapat menggunakan simbol-simbol dari alfabet. Kemudian string yang diketahui ada di dalam satu kelas tertentu atau bisa keduanya. Jadi string ini dibentuk dengan menggunakan simbol-simbol dari alfabet. Alfabetnya yang mana tadi? Alfabetnya yang ini tadi ya. Kita gunakan alfabet yang biner tadi. 0,1 ini ya. 0,1 ini yang dipakai untuk menyusun string. Dipakai untuk menyusun string. String nanti ada berapa ya? String ada 7 misalnya, ini dihimpun lagi menjadi bahasa itu. Oke, contoh aturan konteks free grammar untuk palindrom. P menghasilkan, ini dibaca memproduksi ya, atau menghasilkan. P menghasilkan string kosong atau nullable. Kemudian P juga bisa menghasilkan 0. P menghasilkan 1. Kemudian P menghasilkan 0, P 0. Atau bisa juga P menghasilkan 1, P 1. Gitu ya. Berarti di sini ada variabel. Variabelnya yaitu saya tulis variabelnya hanya ada satu ya, yaitu variabel P. Oke. Oke. Kemudian kita lanjut ke ini saja, komponennya sekarang. Komponen pembentuk untuk konteks free grammar itu ada 4, rekan-rekan semuanya. Yang pertama itu adalah V, di mana V itu himpunan variabel. Berarti nanti ada lebih dari 1 ya, atau hanya 1 ya.
lebih besar sama dengan 1. V-nya ini ya, V. Kemudian T itu adalah terminal, kemudian P ini adalah aturan produksi atau himpunan produksi atau production rule ya. Kemudian yang S, yang terakhir S ini adalah start symbol. Jadi 4 inilah yang nanti dipakai dalam membentuk satu konteks free grammar atau grammar ya. Jadi kalau kita susun komponennya itu adalah G sama dengan V, T, P, S. V, T, P, S. V adalah variabel, T adalah terminal, P-nya adalah produksi, S-nya adalah start symbol. Atau bisa juga nanti kita himpunan variabel ini kita sebut juga sebagai simbol non terminal ya. Simbol non terminal. Simbol non terminal. Oke. Simbol non terminal. Nah, nanti ada beberapa contoh yang membedakan antara simbol non terminal dengan simbol terminal. Jadi contohnya misalkan V itu sama dengan dalam kurung A besar, koma, B besar, koma, C besar. Ini adalah variabel. Tetapi untuk terminal itu kita gunakan T sama dengan A kecil, koma, B kecil. Misalnya ada 2 ya. Jadi nanti ada karakteristik yang membedakan ya, yang membedakan bahwa mana yang simbol terminal dan mana yang bukan simbol non terminal. Saya ulangi ya, mana yang simbol non terminal ini adalah simbol non terminal dan yang AB itu adalah simbol terminal. Jadi bedanya kalau non terminal itu ditulis dengan huruf besar ya, huruf besar semuanya. Tapi kalau untuk yang terminal itu huruf kecil semuanya. Berapapun nanti terminalnya, kalau dia huruf kecil berarti masuk. Tapi kalau ada apa? Ada huruf besar ya, ada huruf besar maka kita masukkan dalam variabel atau simbol non terminal ini. Contoh ya. Kita ambilkan contoh di sini. Nah ini. Diketahui saya kopikan dulu di Word ya. Saya buka Word dulu. Oke. Ini saya set. Oke. Saya pastekan ke sini. Nah, ini contoh yang pertama. Ada 3 buah aturan produksi ya. 3 aturan produksi. Aturan produksi yang pertama itu adalah ini, 1. Kemudian aturan produksi yang kedua itu adalah ini. Yang ketiga adalah yang paling bawah ini. Jadi ini adalah aturan produksinya. Nah, kalau kita tadi kita sudah mengetahui ya bahwa grammar itu dibentuk dari V, T, aturan produksinya ya, production rule dan S, maka V-nya kita bisa tuliskan di sini, V itu yang huruf besar, yaitu A saja, ya, A saja. Kemudian yang T-nya ada 0, kemudian ada 1, kemudian ada A. Ya, ada A ini ya, ada A. Aturan produksinya ada berapa? Ada 3. Aturan produksi yang pertama membacanya adalah begini. A menghasilkan atau memproduksi 0 A 0. Kemudian yang nomor 2, A menghasilkan 1 A 1 A
yang nomor 3, A menghasilkan A. Gitu ya. S-nya yang mana? S-nya yang kebetulan karena di sini hanya satu variabel atau satu simbol non terminal, maka kita gunakan S-nya di sini adalah A. Ya. Maka A di mana S itu sama dengan V, maka kita tuliskan di sini A sorry, S itu himpunan bagian dari A. Himpunan bagian dari V, sorry. Nah, begini ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke. Sampai di sini. Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjut. Jadi ini ada berapa aturan produksi tadi? Ada 3. Apa saja? Yang nomor 1, A menghasilkan 0, A0, B menghasilkan, B. A menghasilkan 1, A1. Yang terakhir, nomor 3, A menghasilkan A. Itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang dibangkitkan dari aturan produksi di atas, itu adalah A, ini jelas ya, stringnya. Karena di sini ada A. Kemudian 0, 1, A, 1, 0. Ini adalah 01A ya. Ini kemudian yang 10 ini juga sama. Karena dia palindrom ya tadi ya. Palindrom, maka kita tuliskan di sini A. Ya. A. 01 A 10. Ada lagi yang 1001 A 1001. Ini juga sama ya palindrom ya. Ini sama palindrom. Palindrom itu contohnya apa lagi ya? Palindrom. Kata. Kata ini dibaca dari depan sini ya sama, dari belakang juga sama. Kodok sama ya. Apa lagi? Kasur rusak. Kasur rusak ini juga dibaca dari depan, dari belakang sama ya. Lagi tamat. Ya, ini adalah kata-kata yang palindrom. Kalau bilangan palindrom gimana tadi? 12 2 2021. Nah, ini palindrom juga ini ya. Bulan 12 tanggal 12 bulan 2 tahun 2021. Nah, palindrom. Oke. Kemudian kita lihat contoh berikutnya ada di bukunya referensinya yang 1 ya. Jadi tadi konteks tree grammar itu dia dibentuk dengan 4 tupel yaitu V, T, S, P, di mana V itu adalah himpunan variabel, set called the variables atau variabel tadi ya. Kemudian T adalah disjoint from V yang dinamakan dengan terminal. Kemudian P itu adalah finite set of rule atau himpunan aturan produksi ya. Kemudian yang S itu adalah state variable. Kenapa di sini ada ada logo simbol E ya? Karena nanti S itu bisa jadi dia bagian dari V. Contohnya. Ini ada berapa aturan produksi rekan-rekan semuanya yang saya garis merah ya. Ini ada aturan produksi berapa jumlahnya? Ada 3, Pak. Ada 3 ya. Variabelnya ada berapa? Ada 4. Variabelnya ada 1. Variabel. Oh iya, Pak. Apa variabelnya? S Yang ini ya. S. Iya, Pak. Kemudian T-nya ada berapa? Mas. Ada 4. Ada 2 T-nya. Terminalnya 2. Yang ini. AB. Tadi yang
Terminal itu kan, huruf kecil kan tadi ya, saya sampaikan huruf kecil kan. Oke, kemudian rule-nya ada berapa? Ada 3 tadi ya. Kemudian start simbolnya kebetulan di sini adalah ada S saja, S. Nah gitu ya. Jelas ya? Jadi aturan produksi ada simbol variabel atau variabel, kemudian ada terminal, ada aturan produksi dan ada start simbol. Kalau di DFA kan juga sama ya sebenarnya, ada ada key ya, key itu adalah himpunan state, ke DFA, NFA ada key ya, ada alfabet, ada fungsi transisi, ada final state dan ada start state ya, sama ya, hampir sama. Oke. Ini contoh ya. Kemudian dari tata bahasa di atas itu menghasilkan string, contohnya di sini AB, AB, ada lagi A, B, 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 juga A, B, A, B, B, stringnya. Contoh lagi yang ini ada berapa aturan produksi ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7. Ada berapa variabel? Ada 4 ya. Apa saja? S, A, B, C. 4 variabel. Kemudian terminalnya ada apa? Terminalnya itu 01-nya ya. 01-nya ada berapa? Ya ada 2 saja ya, hanya 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Nah, kalau kita tuliskan kita gambarkan dalam bentuk graf, kurang lebih seperti ini nih. S menghasilkan 0 BS, inputannya 0, transisi ke B. S inputannya 0, transisi ke B. Oke, kita tulis ya di sini, kita centang. Ya. Kemudian S inputannya 0, outputnya adalah A. S inputannya 0, sorry tadi 0-nya mana? Ini harusnya 0 ya. Ini 0 ya. Tulis sini ya. Oke. A 0C. A 0C. Ini ya berarti. Kemudian A 1S. A ke 1S ini. Kemudian berikutnya B0S. B0S ini ya. Kemudian B1C. B1C. Nah, gini, ini sudah dapat. Oke. Ini contoh saja. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 ya. Ada 6 produksi. Kemudian lagi ya. Nah ini ada berapa aturan produksi ini? Ada 1, 2, 3 ya, ada 3. V-nya itu hanya satu saja yaitu ini, S. Variabelnya hanya satu saja, S atau non terminalnya ya. Kemudian terminalnya itu ada 2 yaitu AB. Kemudian start simbolnya ada di S. Kemudian ini adalah aturan produksi. Aturan produksi ada 3 tadi ya. Ada 3 buah aturan produksi. Dari aturan produksi ini kita bisa lihat stringnya adalah AA, BB, AA. Ini adalah string yang diproduksi dari 3 buah aturan produksi tadi. Ini contoh. Nanti akan saya sampaikan juga yang leftmost derivasi, penurunan dari sisi kiri ya, dan penurunan dari sisi kanan. Ya, untuk yang hari ini kita belajar menganalisa aturan produksi, variabel dan terminalnya dulu. Oke, ini referensi yang pertama ya. Referensi yang kedua, kita lihat regular expression.
sebelumnya ya. Kita lihat di bukunya Hopcroft. Nah, berarti sebelum sini ya. Kita lihat daftar isinya. Daftar isinya tentang context free grammar. Context free grammar itu ada di nomor berapa nih ya? Nah, nih, nomor 5 ya. 169. 5. Di bab 5 ya. Kita lihat dulu bab 5-nya ini masih bab 4. 4 ya, ini dia. Context free grammar and language. Jadi tadi tahun 1960 ya. Kita sudah sudah ada dikenalkan tentang konteks free grammar ini ya, tadi 1960. Kemudian digunakan untuk document type definition that is used in XML tadi. Document text definition yang dipakai di Extensible Markup Language Community for Information Exchange. Oke. Ini contohnya tadi di PPT sebenarnya sudah ada ya. PPT tadi. Definisinya, there is a finite set of symbol from the string of the language being defined. Jadi kalau tadi kita sudah definisikan simbolnya 01 ya, 01, maka ini yang dipakai nanti untuk membentuk stringnya. Ya, jadi 01 ini yang dipakai untuk membentuk stringnya. In the palindrome example we just saw, we call this alphabet the terminal. Jadi kita sebut alfabet ini sebagai terminal, atau lebih lengkapnya lagi dengan menggunakan terminal simbol atau simbol terminal. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi simbol terminal itu ya alfabetnya. Kalau di NFA kan ya alfabetnya itu ya, simbol terminalnya atau terminal gitu. Kemudian there is a finite set of variable. Jadi ada variabel yang sometimes itu disebut dengan non-terminal. Kalau tadi 01 kita sebut terminal, kalau yang variabel kita sebut sebagai non-terminal. Oke ya, tadi sudah. Kemudian one of the variable represents the language being defined. It is called the start symbol. Jadi ada start symbol. Di NFA, DFA juga ada start symbol. There is a finite set of production of rules that represents the recursive definition of language. Setiap produksi, setiap production itu terdiri dari variabel yang sifatnya adalah parsial. Jadi nanti tidak semuanya dia ada di dalam aturan produksi ya, variabelnya itu. Kemudian yang B, the production symbol itu dengan ini, anak panah ya, anak panah ke kanan ya. Ini adalah aturan produksi atau menghasilkan tadi ya. Kemudian a string of 0 or more terminals and variable. Jadi ada string 0 dan atau lebih terminal ya, dan variabel. Berarti 0 atau bisa lebih dari 0 ya.
terminalnya dan juga variabelnya. Kita lihat contohnya di 5.1. Nah, 5.1. 5.1 di atas berarti ya. Nah, ini 5.1 ini ada 5 buah aturan produksi, di mana P-nya itu variabel, ini adalah 0, 1 itu adalah terminal ya, simbol terminalnya. Kalau P-nya adalah non terminalnya tadi. Kemudian contohnya lagi, kita lihat di sini saja. Contohnya lagi ada di mana ya? Ini ada contoh nih ya. 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N itu lebih besar sama dengan 1. Kita bisa tulis di sini 0-nya pangkat 1, 1-nya pangkat 1 ya. Karena di sini aturannya sama lebih besar atau sama dengan 1. Bisa menggunakan 1 minimal. Atau misalnya nanti N-nya 2 berarti 0 pangkat 2 juga 1-nya pangkat 2. That is the set of all strings of one or more zeros followed by an equal number of ones. Jadi nanti setiap stringnya itu diawali dari 0, nolnya hanya 1 atau bisa lebih nolnya, dan diakhiri dengan 1. Kalau kita lihat aturannya ini ya. Aturannya ini nanti adalah hasilnya adalah 0 bisa 1 dan yang lain. Contoh. Kemudian ini ada aturan produksi. Ada aturan produksi dari bahasa reguler ya, bahasa reguler ya kemarin. Bahasa reguler 0 asteris 1 dalam kurung 0 union 1 asteris ini ya. 0 union 1 asteris. Nah, ini kalau dilihat dari sini, dari bahasa ini, dari apa, bahasa reguler ini, kita lihat di sini awalnya itu adalah 0. Maka kita cari, string yang diawali dari 0 dulu. String yang diawali dari 0 itu yang mana? Oh, kalau tidak A dan kalau tidak yang C. Yang ini otomatis yang tidak ya. Kemudian setelah itu ada asteris. Karena asteris itu bisa muncul lebih dari 1, maka kita cari dari A dan C ini yang muncul dari lebih dari 1 mana? Oh, A juga bisa muncul lebih dari 1, yang C juga sama, ini juga bisa muncul lebih dari 1. Oke, kita cek lagi. Kemudian setelah itu 1. 1 ya. 1, kemudian setelah itu 0, 1. Nah, kalau ini kan 0, 0, 1 harusnya 0 dulu ya. Di sini harusnya 0 baru 1. Makanya yang betul yang ini. Ini 0, 0, 1, 0, 1. Ya. 0, 1-nya ini bisa, yang ini bisa, karena di dalam kurung ada, di luar kurung ini ada asteris ya, ada klausurnya, berarti muncul lebih dari 1. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu rekan-rekan semuanya? Silahkan. Pusing, Pak.
Pusing ya. Baik, nanti saya upload ya di YouTube saya, nanti bisa dipelajari. Nanti sekalian saya, apa namanya, materinya saya upload juga ya, materinya. Kita pelan-pelan saja, karena ini sudah mulai agak ribet ya untuk materi yang ini. Oke, rekan-rekan, saya kira cukup dulu untuk hari ini ya. Nanti saya upload di kanal YouTube. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.